هيا نتعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نبدأ درسنا بقراءة الدعاء. استعدادا. الدعاء قبل التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. في هذا اليوم نحن سنتعلم عن الدرس الخامس. Jadi hari ini kita masih akan belajar pelajaran kelima. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mufradat dan kita juga sudah menerjemahkan teks bacaan. Hari ini pada materi yang sama yaitu an-nuzhah atau piknik, kita akan belajar at-tarakib atau susunan kalimat tentang fi'lul madhi atau fi'il madhi. Dan pada bab sebelumnya kalian juga sudah pernah belajar tentang fi'lul madhi. Pada pelajaran kali ini akan ada beberapa tambahan di fi'lul madhi. Silahkan disimak baik-baik. Al-fi'lul madhi. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan atau lampau. Jadi, pekerjaan ini sudah kalian kerjakan, sudah kalian lakukan. Seperti itu ya. Kita langsung ke perubahan yang terjadi pada fi'il madhi. Di sini sudah ada tabel, ada dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan contoh katanya. Pada dhamir munfasil itu sama kayak kata ganti yang ini ya, yang tidak disambung. Contohnya ada huwa, hiya, hum, anta, antuma, ana, dan nahnu. Nah, pada sebelumnya kita belajarnya hanya ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Sekarang ada tambahan hum dan antum. Jadi kalian hanya perlu mengulang saja dan menambahkan hafalan kalian dengan 2 dhamir yang baru. Ini dhamir munfasilnya. Kemudian dhamir muttasil. Pada dhamir muttasil dari yang huwa, yang berarti dia laki-laki, di sini tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan dhamir sama sekali. Jadi di sini Bu Guru ambil kata dhahaba yang artinya pergi. Jadi tetap dhahaba, tidak ada tambahan sama sekali. Berikutnya yang hiya, dia perempuan. Nah, untuk hiya ditambah dhamir ta ta'nis atau ta yang berharokat sukun. Nah, jadinya dhahabanya ditulis kembali kemudian ditambahkan dengan tak di belakangnya, tak berharokat sukun, menjadi dhahabat. Berikutnya hum. Hum itu artinya mereka. Kalau mereka ini sama seperti dia, sama seperti dia tapi banyak, tidak hanya seorang atau 2 orang, lebih dari 2 orang. Dia kita sebutnya mereka. Untuk mereka ditambah dhamir wawu jamaah atau wawu sukun dan alif. Nah, dari kata dhahaba tadi ditambah wawu sukun dan alif menjadi dhahabu. Kenapa baknya menjadi dhammah? Karena huruf sebelum wawu berharokat sukun, harokatnya harus didhammahkan. Seperti itu. Berikutnya anta, kamu laki-laki. Tambahannya dhamir tak mutaharrik, yaitu tak berharokat fathah. Jadinya
dhahabta. Nah, di sini bukan dari dhahaba ditambah tak berharokat fathah, bukan menjadi dhahabata, tetapi dhahabta. Berikutnya, antum, artinya kalian. Nah, kalau yang tadi hum itu bermakna dia, lebih dari 2 orang, atau kita sebut dengan mereka. Antum ini berarti kamu untuk 2 orang lebih. Kita bisa artikannya kalian. Dhamir tambahannya adalah tak mutaharrik juga, yaitu tak berharokat dhammah dan mim. Dari kata dhahaba menjadi dhahabtum, bukan dhahabatum, tapi dhahabtum. Berikutnya, ana, saya. Tambahannya dhamir tak mutaharrik, yaitu tak berharokat dhammah, menjadi dhahabtu. Dari kata dhahaba bukan dhahabatu, melainkan dhahabtu. Terakhir, nahnu, kita atau kami. Tambahannya dhamir nun jama', yaitu nun berharokat fathah dan alif. Jadinya dhahabna. Dari kata dhahaba menjadi dhahabna, bukan dhahabana. Nah, bisa disimpulkan, bisa kalian lihat dari dhamir yang anta, antum, ana, dan nahnu, semua huruf ba-nya berharokat sukun. Nah, di sini berarti jika tambahannya dhamir yang ditambahkan itu berharokat hidup, maksudnya hidup itu bukan sukun, seperti yang anta, tak fathah, antum, tak dhammah dan mim, ana, tak dhammah, nahnu, nun fathah dan alif. Nah, di sini semua berharokat hidup, tidak mati. Oleh karena itu, huruf sebelumnya yang harus dimatikan atau disukunkan. Jadi, huruf sebelum tambahan dhamir ini harus kalian jadikan sukun. Itulah kenapa dhahabta bukan dhahabata, dhahabtum bukan dhahabatum, dhahabtu bukan dhahabatu, dan dhahabna bukan dhahabana. Seperti itu. Berbeda dengan yang dhahabat dan dhahabu. Kenapa di situ tambahannya maksudnya kenapa di situ huruf ba-nya tetap berharokat hidup, tidak sukun? Nah, karena tambahan domirnya di situ sudah sukun. Kalau misalnya disukunkan juga gak bisa dibaca, jadinya dhahab, gak bisa dibaca. Oke? Jadi seperti itu. Untuk tabel perubahannya lebih baik kalian catat di bukunya agar kalian ingat, karena belajar menghafal selain dengan menghafal dengan cara membaca, dengan cara menulis pun kita bisa menghafal, karena kita akan ingat saat kita menulis. Seperti itu. Berikutnya contoh dalam kalimat. Di sini sudah ada kosakata roja'a, pulang, dzakaro, belajar, dan dhahaba, pergi. Contoh kalimat pertama, mereka pulang dari sekolah. Nah, kita artikan ke bahasa Arab. Mereka, tadi bahasa Arabnya mereka adalah hum. Tambahannya hum tadi apa? Waw sukun dan alif. Jadi pulang tidak boleh ditulis roja'ah, melainkan roja'ah ditambah waw dan alif menjadi roja'u. Ingat, huruf sebelum waw yang berharokat dhammah huruf sebelum waw berharokat sukun harus didommahkan. Jadi huruf sebelum waw di sini adalah ain. Oleh karena itu ainnya didommahkan. Jadi roja'u, dari sekolah, minal madrasah, mereka pulang dari sekolah. Hum roja'u minal madrasah. Contoh kalimat kedua,
kalian belajar di rumah. Kalian, bahasa Arabnya tadi antum. Belajar dzakaro. Nah, tambahannya antum tadi apa? Tambahannya antum sama kayak tumnya itu di belakang. Tambahannya antum adalah tum. Nah, jadi dari kata dzakaro menjadi dzakartum. Diingat ya, huruf tambahannya tum. Taknya harokatnya hidup, yaitu berharokat dhammah. Maka huruf sebelumnya harus disukunkan atau harokatnya harus dimatikan, seperti itu. Di rumah, fil baiti. Kalian belajar di rumah. Antum dzakartum fil baiti. Contoh kalimat terakhir. Kami pergi ke masjid. Kami, bahasa Arabnya nahnu. Pergi, bahasa Arabnya dzahaba. Nah, tambahan untuk nahnu adalah nun dan alif. Dari kata dzahaba menjadi dzahabna. Diingat, nunnya harokatnya hidup, maka baknya harus sukun. Ke masjid, ilal masjidi. Kami pergi ke masjid. Nahnu dzahabna ilal masjid. Dari beberapa contoh ini bisa kalian lihat lagi bagaimana perubahannya. Diingat-ingat. Meskipun dzakaro artinya belajar, kalau diletakkan dalam sebuah kalimat, kalian tidak boleh memberi kosakata dzakaro seenaknya saja, tapi kalian harus lihat dulu domirnya apa. Kalau domirnya huwa, tetap dzakaro. Tapi kalau domirnya bukan huwa, kita lihat dulu domir apa dan tambahannya apa. Ini bisa dicatat juga sebagai referensi untuk belajar. Usai sudah materi kita pada hari ini. Materinya mudah, fi'il madi kita juga sudah pernah mempelajari sebelumnya, hanya ada 2 tambahan saja, yaitu hum dan antum. Sekarang tugas untuk kalian di rumah. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 76 nomor 1 dan 2 saja, 78 dan 79 poin C dan D. Untuk yang 76A nomor 1 dan 2, kalian membuat sebuah kalimat seperti yang ada di contoh, seperti contoh yang di atasnya. Kalian bisa lihat, pasti kalian nanti paham. Cukup nomor 1 dan 2 saja, jadi hanya 2 nomor. Untuk yang halaman 78 itu memilih jawabannya, cukup kalian lingkari saja, jadi cepat mengerjakannya, cuma melingkari, oke? Dan yang 79 itu disuruh memilih kalimat yang sesuai dengan gambarnya. Kalian pilih kalimatnya, boleh kalian silang salah satu kalimatnya, boleh kalian centang atau kalian lingkari. Itu. Untuk tugas hari ini tidak perlu kalian foto karena kita hanya daring hari ini saja. Jadi bisa dikumpulkan saat masuk sekolah. Hari apa? Bisa hari Rabu, bisa hari Kamis, ataupun Jumat. Boleh. Berhubung kalian bahasa Arabnya hari Senin, maksimal pengumpulan hari Senin. Jangan lupa yang tadi Ibu Guru bilang, dicatat di buku, tulisnya poin-poin pentingnya agar nanti kalian tidak lupa. Cukup sekian materi dan tugas untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, hayya nahtatim darsana bi qira'ati du'a isti'dadan ad-du'a'u ba'da at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.